Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Ratusan kepala kampung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah kecewa karena batal dikukuhkan bupati. Air pasang terjang Pantai Lampu 1 dan Bina Loka Merauke, pedagang keluhkan sepinya pengunjung. Cuaca buruk selama 2 hari, jalan penghubung Kabupaten Bovendigul dan Merauke tergenang banjir. Aksi kocak dan lucu terlihat saat siswa Taman Kanak-kanak Yapis Merauke mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman sekolah mereka pada hari Senin. Meski masih belia, mereka belajar untuk menghormati para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan. Anak-anak ini mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara dan kostum profesi. Mereka serius mengikuti upacara dan menjawab pertanyaan guru tentang sosok pahlawan. Hari ini tanggal 10 November kita peringati sebagai hari apa, Ajiba? Pahlawan. Ajiba tahu nggak nama-nama pahlawan siapa saja yang kenal? Siapa? Siapa lagi? Iya. Pahlawan. Terus tanya nih. Nama pahlawan siapa? Siapa? Meski belum sepenuhnya memahami makna pahlawan, semangat dan kegembiraan anak-anak ini menjadi warna tersendiri dalam peringatan Hari Pahlawan di Merauke. Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November adalah momen ideal untuk menanamkan perjuangan dan sikap kepahlawanan, sebab merekalah yang mewariskan perjuangan daripada pendahulunya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan polisi mengikuti upacara Hari Pahlawan di Mapolres Mimika di Jalan Agimuga, Papua Tengah pada hari Senin. Wakapolres Mimika Kompol Junan Plitomo yang memimpin upacara membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Dalam amanat itu, Mensos menekankan perjuangan di zaman modern, yaitu perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu pengetahuan, empati, dan pengabdian. Dari kesabaran itulah lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan. Kedua, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berebut jabatan, tetapi tidak menuntut balasan, tidak mengincar apa yang ditinggalkan penjajah. Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, dan melanjutkan pengabdian. Disitulah letak kehormatan sejati, bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan. Sementara itu di kota Jayapura, ribuan ASN mengikuti peringatan Hari Pahlawan tingkat Provinsi Papua yang digelar di halaman kantor Gubernur Dok 2, Jayapura. Upacara dipimpin oleh Wakil Gubernur Papua dan diikuti seluruh kepala OPD. Wakil Gubernur Papua Arya Kurumaropen meminta ASN semangat dalam bekerja karena perjuangan para pahlawan hendaknya diwujudkan melalui kerja nyata dalam membangun Papua. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempererat persatuan dan mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sebagai aparatur sipil negara, terus kita tingkatkan kinerja, produktivitas kita di masing-masing wilayah pemerintahan, baik di Provinsi Papua maupun di daerah bawahan, Kota Jayapura dan 8 kabupaten di dalam Provinsi Papua. Dan untuk seluruh lapisan masyarakat, mari terus mendukung pemerintah supaya kita bersama-sama bekerja untuk membangun Provinsi Papua yang kita cintai dan kita semua yang ada di dalam wilayah Papua. Dari Papua kita membangun untuk Indonesia.
Wakil Gubernur menekankan bahwa teladan para pahlawan lahir dari kesabaran, keberanian, dan keikhlasan. Para ASN diminta meningkatkan kinerja dan produktivitas di wilayah tugas masing-masing. Igobat Momolin dan Hendra melaporkan dari Mimika dan Kota Jayapura. Gubernur Papua melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura untuk melihat langsung pelayanan dan fasilitas rumah sakit. Dalam inspeksi mendadak itu, Gubernur meninjau sejumlah fasilitas seperti ruang perawatan, area laundry, serta tempat penampungan limbah rumah sakit. Ia menyoroti aspek sanitasi yang dinilai sangat penting, mengingat RSUD AB Pura berada di tengah kawasan permukiman. Pengelolaan limbah disebut sebagai salah satu komponen krusial yang harus segera dibenahi. Meski kondisi bangunan rumah sakit cukup baik, Gubernur tetap menilai pembenahan menyeluruh perlu dilakukan agar pelayanan publik berjalan optimal. Gubernur juga menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan yang dinilai belum maksimal. Ia meminta Dinas Kesehatan memasukkan seluruh masukan, termasuk dari tenaga medis, untuk memperbaiki tata kelola rumah sakit yang masih memiliki banyak kekurangan. Tadi bisik-bisik tetangga ini kan banyak sekali tentang pelayanan yang belum maksimal. Kita sudah maksimal tapi masih belum bisa ditingkatkan. Ini bagian yang nanti kita benahi. Saya minta kepada Kepala Dinas Kesehatan, dia sudah datang, nanti membantu saya untuk menginput semua apa yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk tenaga medis, dokter, perawat, bidan, dan sejenisnya. Ini laporan ini semua tuh enak-enak karena dilapor oleh pejabat. Kalau dilapor oleh instansi atau kami yang kecil-kecil, paling laporan tuh lebih jelas. Karena disampaikan macam sekarang lagi ini itu disampaikan oleh pejabat, jadi semua tuh enak-enak aja. Ini baik-baik aja. Sekarang kendalanya apa nih? Kendalanya apa ini? Banyak kendala. Iya, seperti apa? Seperti jasa terus ruangannya rusak. Kemudian macam contoh kita punya tim yang ASN yang tadinya seperti driver, mereka dijadikan tenaga sebagai tenaga oksigen, pendorong oksigen. Keluhan dari bidan-bidan ini, setiap saat kami melakukan pertolongan persalinan itu dengan alat yang sudah berkarat. Banyak yang berkarat di dalam. Terus kurang alat-alatnya, alat untuk partus, juga untuk hektik kurang. Sudah pernah diajukan? Sudah berulang-ulang kali. Tanggapan dari pimpinan direktur rumah sakit? Diajukan. Ya, tanggapannya? Terus kamar mandi kami untuk kamar mandi pasien rusak semua. Pasien banyak? Banyak, Bapak. Sering pasien datang melahirkan di sini. Karena pasien-pasien cinta bidan-bidan di rumah sakit AB. Oke, pelayanannya baik ya? Kami melayani dengan doa. RSUD AB Pura merupakan rumah sakit milik Pemprov Papua bersama dua rumah sakit lainnya, yaitu Dok 2 dan Rumah Sakit Jiwa AB Pura. Pekan lalu, Gubernur juga melakukan sidak ke RSUD Dok 2 dan menemukan banyak masalah di rumah sakit itu. Bahkan Gubernur memberhentikan direktur rumah sakit karena dinilai tidak mampu bekerja. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. 133 kepala kampung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah masih mengenakan seragam lengkap kecewa ketika menghadiri acara pengukuhan dan penerimaan surat keputusan perpanjangan jabatan. Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Timika itu mendadak ditunda. Pemerintah beralasan ada kendala teknis di pemberkasan. Pembatalan disampaikan penjabat Sekda Mimika, Abraham Kateyau, saat membuka acara. Abraham mengatakan pengukuhan dialihkan menjadi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa. Akhirnya para kepala kampung bersama ratusan Bamuskam protes. Nanti disampaikan Bapak Dora, kewenangan kepala kampung masa baktinya diperpanjang 2 tahun lagi. Tetapi hari ini kita ada di sini, saya atas nama Bupati dan Bapak Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak Kepala Kampung dan Bapak-Bapak Ketua Bamuskam, Bapak Ibu. Acara pengukuhan kita tunda. Mereka meminta pemerintah tidak semena-mena membatalkan acara pengukuhan dan mengalihkan ke kegiatan lain.
Pemerintah memperpanjang masa jabatan Kepala Kampung se-Indonesia selama 2 tahun sesuai undang-undang. Untuk Kabupaten Mimika, pemerintah rencananya akan mengukuhkan 133 kepala kampung sebelum akhir tahun 2025. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Ulah nakal sopir untuk mendapatkan BBM subsidi Pertalite dalam jumlah besar terbongkar saat antrean di sejumlah SPBU di Merauke, termasuk di SPBU Ahmad Yani. Petugas SPBU Ahmad Yani menemukan beberapa mobil truk dengan tangki yang sudah dimodifikasi agar bisa menampung BBM dalam jumlah yang lebih banyak. Pihak SPBU sering memberikan teguran, namun para pengemudi ini tetap saja melakukannya, karena jika mereka membeli sesuai barcode, hanya bisa mendapat jatah 60 liter. Tugas SPBU Ahmad Yani meminta aparat keamanan bertindak dan mengawasi ketat pembelian BBM bersubsidi dengan cara curang karena merugikan masyarakat lainnya yang berhak mendapatkan BBM subsidi. Kalau untuk pengecek ya kita setiap hari kita selalu mengecekkan yang biasa yang tangki-tangki modifikasi. Di situ kita temukan tangki-tangki sesuai dengan tangki standar, karena sesuai dengan pengisian itu kapasitasnya. Ada 50, ada 60, ada yang 80. Untuk trek, kalau sesuai dengan barcode ya memang kita ikut ya kapasitas yang ada di barcode. 120 dengan 80 sama 60. Jadi kadang-kadang kalau dapat mobil yang isi BBM yang modifikasi begitu bagaimana? Kalau untuk sementara kita belum ketemu karena kita isi sesuai dengan barcode dengan barcode itu ya. Tapi artinya tetap dilayani ya. Iya, tetap. Pihak SPBU mengimbau pemilik kendaraan tidak curang saat membeli BBM bersubsidi karena jika ketahuan polisi akan ditindak tegas dan sanksinya pidana penjara. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banyaknya kendaraan dengan plat nomor luar Papua membuat pendapatan asli daerah tidak maksimal. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua berupaya agar pendapatan asli daerah maksimal dengan mengambil pajak dari kendaraan yang ada di Papua. Salah satu langkah Dirlantas adalah kewajiban mutasi plat nomor kendaraan bagi warga yang menetap atau beraktivitas di Papua, namun masih menggunakan plat luar daerah. Lantas Polda Papua Kombes Tri Yulianto mengimbau warga tidak menunda proses mutasi kendaraan. Menurutnya, alasan tinggal sementara di Papua tidak bisa dijadikan dasar untuk menghindari kewajiban administrasi. Mengimbau saat ini kan memang kalau kita mau tindak kita masih merumuskan regulasinya ya. Merumuskan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Dan ini sekali lagi bukan hanya di Papua saja, makanya kita harus formaliskan supaya match dengan semuanya, begitu ya. Dan kita sekali lagi bukan masalah alasan ini saya di sini hanya sementara. Nah, ini kan memang kita harus mengacu dari regulasi yang ada, sehingga kita bisa benar-benar melakukan satu tindakan itu sesuai dengan regulasi dan tidak disalahkan. Tidak hanya fokus pada administrasi pajak, Ditlantas juga menekankan pentingnya budaya tertib berlalu lintas. Berdasarkan data Ditlantas Polda Papua, pelanggaran lalu lintas masih didominasi pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Polisi memastikan langkah edukasi, sosialisasi, dan penindakan akan terus dilakukan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sudah 3 hari terakhir, air pasang atau rob menerjang kawasan Pantai Lampu 1 dan Binaloka, Merauke. Pedagang kuliner yang setiap hari membuka lapak di pantai ini terdampak karena kondisi ini membuat pengunjung enggan mengunjungi pantai sehingga pendapatan pedagang menurun drastis. Air pasang terjadi sejak pukul 12 siang dan baru surut sekitar pukul 5 sore. Air pasang ini kan sudah masuk hari yang ketiga ya? Iya, hari ketiga. Nah, kalau pasang begini gimana menjualnya? Nggak bisa jualannya? Ya sangat mengganggu ini, Pak. Sangat mengganggu sekali. Karena jualannya biasanya fokus di bawah, ini air sudah pasang. Berarti pendapatan juga menurun? Menurun sekali pendapatan. Kenapa bisa menurun? Karena mungkin orang kurang ya? Karena kurang. Orang pengunjung mau datang,
Dia lihat air, dia sudah balik lagi begitu. Ini sampai berapa hari lagi nih Pak begini? Ini sudah berjalan 3 hari. 3 hari ya. Nah, 3 hari terus besok baru Selasa dia bisa turun. Air kecil. Selain merugikan pedagang, rob juga menyebabkan kawasan kuliner di Pantai Lampu 1 dan Binaloka menjadi sepi dan hal ini sudah sering terjadi. Pedagang berharap pemerintah daerah segera turun tangan mencegah banjir rob dengan memasang tembok penghalang ombak sehingga aktivitas jual beli di pantai tidak terganggu. Pantai Lampu 1 dan Binaloka terletak di tengah kota Merauke. Pantai ini selalu ramai di siang dan saat matahari terbenam. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan menertibkan seluruh aktivitas tambang emas ilegal di Papua Barat. Pernyataan itu disampaikan Menteri SDM saat mengikuti acara partai di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Menteri SDM mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas penataan lahan ilegal yang melibatkan Mabes TNI dan Mabes Polri. Ia juga sudah melaporkan pembentukan Satgas tersebut ke Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan. Bahlil berjanji serius memberantas pertambangan emas ilegal di tanah Papua, bahkan akan turun langsung melakukan penertiban. Saya akan datang tertibkan sendiri. Tidak ada urusan saya sampaikan. Saya sudah lapor ke Bapak Presiden, saya sudah sampaikan kepada Pak Menhan, Satgas penataan lahan ilegal saya akan mainkan. Ini saya kasih tahu, kalau tidak segera sadar, saya sapu. Tidak ada cerita, karena sudah terlanjur orang kalau di media. Saat ini banyak tambang ilegal beroperasi di Papua Barat. Tambang emas ilegal beroperasi mengatasnamakan tambang rakyat masyarakat adat. Namun ternyata dikelola dan dimodali oleh pengusaha dari Pulau Jawa. Sejak Januari hingga awal November tahun ini, 19 penambang emas ilegal diringkus Polda Papua Barat dan masih ada sekitar 20 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau masih buron. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengumpulkan ratusan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Aula Gedung PITS, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Tokoh pemuda dan masyarakat mendengar langsung paparan Menko Polhukam tentang kondisi keamanan Papua dan kebijakan negara dalam memajukan Papua. Tokoh masyarakat Sereh Sentani Yanto Eluai mengatakan pertemuan bersama Menko Polhukam sangat penting dalam menyamakan persepsi pembangunan Papua karena Papua saat ini masih tertinggal dari daerah yang ada di Pulau Jawa. Banyak sekali program-program yang dilakukan oleh BIN, oleh pemerintah pusat, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Nah, ini wujud bahwa kami tokoh-tokoh adat melihat bahwa negara mulai tidak mengabaikan lagi kami tokoh-tokoh adat yang punya rakyat, punya tanah Papua, ya. Menko Polhukam Jamari Caniago meminta tokoh pemuda dan masyarakat menjaga stabilitas nasional serta memperkuat semangat persatuan dan kesatuan. Tetapi jangan lupa di saat anak muda mulai berperan, jangan lupa kepada tokoh-tokoh masyarakat kita, Ondo Alfi, tokoh-tokoh adat. Beliau punya kebijaksanaan yang beliau miliki harus kita serap sebagai anak-anak muda yang ingin melanjutkan keberlanjutan pembangunan di negeri ini. Menko Polhukam juga memastikan program pemerintah pusat akan berkesinambungan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat Papua. Ia mengajak generasi muda Papua untuk ikut melanjutkan semangat pembangunan nasional. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke, Papua Selatan selama 2 hari menyebabkan banjir di jalan utama menuju ke Tanah Merah. Genangan air setinggi pinggang orang dewasa membuat kendaraan yang melintas dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Bovendigul terpaksa berhenti lebih dari 24 jam karena tak bisa menembus banjir. Begitu juga kendaraan dari Bovendigul yang menuju keluar kota tidak bisa melintas dan terpaksa menunggu hingga air surut.
Dua kawasan terparah yang terdampak banjir adalah kawasan Prabu dan kawasan Postmodern. Memang kita sempat tertahan kurang lebih 1,5 kilo lah dengan ketinggian ya kurang lebih 1,5 meter ya. Dan itu sempat kami antri sehingga mobil-mobil kecil tertahan, Pak. Tidak berani lewat ya? Iya. Memangnya kenapa? Arusnya deras itu? Ya, karena waktu semalam itu hujan dari malam sampai pagi, jadi cukup lama hujannya, Pak, sehingga memang kawasan itu sering terjadi banjir. Nah, seperti itu, jadi kalau hujan deras, daerah itu dia agak-agak rendah ya. Nah, airnya tidak maksudnya mengalir, jadi tidak terlalu lah. Ya kurang lebih semalaman lah. Semalaman ya. Nah, selain di kawasan Prabu, di mana lagi yang ada banjir di sini, Pak? Kemarin kita ada 2 titik. Kalau dari arah Boven itu sebelum Postmodern, kemudian dengan Prabu, Pak. Prabu ya. 03. Setelah menunggu seharian, genangan air akhirnya mulai surut dan kendaraan sudah mulai bergerak pelan. Pengendara berharap pemerintah provinsi dan kabupaten membuat drainase sehingga jika hujan turun dengan intensitas tinggi tidak menyebabkan banjir di jalan raya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.